Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 8 di pertemuan keempat tanggal 8 Februari 2021. Pak Guru menjumpai kalian pada hari ini. Harapannya semua dalam keadaan sehat dan proses pembelajaran kita seperti biasa, kita selalu awali dengan berdoa. Kita bermohon kepada Yang Kuasa dengan niat kita agar wabah COVID-19 ini segera berakhir, kemudian memohon kepada Yang Kuasa hindarkan keluarga kita semua dari wabah ini. Dan berdoa kita mulai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah perdagangan antar pulau. Sebelum Pak Guru melanjutkan lebih jauh berbicara tentang perdagangan antar pulau, Pak Guru mengingatkan kembali kita selalu waspada dengan kondisi dan situasi saat ini, apalagi ditambah dengan cuaca ekstrim yang tidak menentu. Sebagai generasi bangsa, kalian tentunya banyak hal yang kalian tahu, dan hal ini tentu saja apa yang diinformasikan orang tua, apa yang diinformasikan oleh Bapak Ibu Guru, terutama COVID-19 ini. Sehingga pesannya, kemanapun kalian pergi, jangan lupa menggunakan masker dan selalu hindari dari kerumunan. Itu pesan Pak Guru ya. Dan juga ada hal penting yang Pak Guru ingin sampaikan. Pertahankan dan membiasakan diri kalian untuk berkarakter jujur. Itu harapan Pak Guru di awal kita belajar hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian perdagangan antar pulau dan hal-hal nanti yang berkaitan dengan perdagangan antar pulau. Kita masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama yang perlu Pak Guru ingatkan kepada kalian, kita sama-sama memaknai apa itu perdagangan antar pulau. Namun sebelumnya Pak Guru ingatkan bahwa pada pertemuan yang lalu Pak Guru sudah menyampaikan makna, arti, pengertian dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dan kali ini khusus untuk perdagangan antar pulau, bisa juga perdagangan antar pulau ini disebut sebagai perdagangan lokal atau domestik. Jadi maknanya adalah kegiatan jual beli barang antar pulau berlangsung dalam suatu negara. Dan perdagangan antar pulau di Indonesia sangat berperan penting. Kenapa? Karena Indonesia tergolong negara kepulauan. Tentu saja dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia yang begitu besar, yang tergolong urutan ketiga di benua Asia ini, sehingga perdagangan antar pulau berperan penting. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Anak-anakku semuanya, untuk perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau atau domestik memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Hal ini yang berkaitan dengan perdagangan antar negara atau internasional. Jadi perdagangan antar negara itu maksudnya adalah bisa memenuhi semua kebutuhan dalam negeri. Jadi anak-anakku semuanya, kita tahu sendiri, kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri di rumah kita masing-masing, barang-barang yang kita miliki di rumah itu, apalagi yang nilainya tinggi, itu rata-rata adalah barang impor. Dan bayangkan kalau barang itu tidak hadir di Indonesia melalui perdagangan internasional, maka sulit bagi kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Saya ambil contoh saja di rumah
kalian, mungkin ada mobil, mungkin ada sepeda motor, mungkin ada sepeda dayung. Nah, itu saja sudah dari luar negeri. Begitu juga televisi. Nah, sementara perdagangan antar pulau hanya melanjutkan pendistribusian barang-barang impor dan juga mendistribusikan barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Nah, apa bentuknya barang-barang yang diproduksi dalam negeri itu? Ya, kalian bisa lihat saja di rumah itu, ya, meja kursi, kemudian barang-barang peralatan dapur. Itu pun barang-barang peralatan dapur kita sudah banyak juga yang impor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya kedaulatan bangsa. Jadi perdagangan antar negara, negara dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, juga keuangan. Sedangkan perdagangan domestik atau perdagangan antar pulau itu berlangsung bebas, sulit bagi pemerintah untuk mendeteksi perkembangannya. Karena persoalannya begitu banyak, item barang perdagangan begitu banyak, kemudian jenis peralatan yang digunakan sebagai sarana perdagangan juga begitu banyak, sehingga kesulitan untuk mendeteksi perkembangannya. Namun untuk perdagangan antara negara melalui perdagangan internasional sangat mudah, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun yang dilakukan oleh orang per orang, terutama eksportir kita bangsa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Jadi untuk perdagangan antar negara atau perdagangan internasional menggunakan kurs tukar, artinya menggunakan mata uang asing. Dan anak-anakku semuanya, dalam dunia perdagangan internasional yang sering digunakan sebagai kurs tukar adalah mata uang Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat. Dan perdagangan dalam negeri atau domestik menggunakan mata uang lokal. Dan pada kesempatan ini anak-anakku, pada slide ini juga Pak Guru menitipkan tugas untuk kalian hari ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau. Yang kedua, jelaskan pengertian perdagangan antar pulau atau domestik. Yang ketiga, sebutkan 3 perbedaan perdagangan antar pulau atau domestik dengan perdagangan antar negara atau internasional. Yang keempat, sebutkan 3 contoh faktor perdagangan, faktor pendorong perdagangan antar negara. Dan yang terakhir, sebutkan 4 manfaat perdagangan antar negara atau internasional. Harapannya kalian bisa nanti mengerjakan tugas ini dengan baik dan sempurna. Anak-anakku semuanya, di akhir pertemuan kita kali ini, harapan Pak Guru, kita selalu menjaga kesehatan dan tolong nonton video pembelajaran ini nanti dengan sempurna, kerjakan tugas di GCR seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, dan selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang sama di hari-hari yang akan datang. Dan Pak Guru mengingatkan sekali lagi, selalu menggunakan masker kemanapun kalian berada, hindari kerumunan. Salam sehat.